Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pagi ini oleh karena kasih Tuhan menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga. Puji syukur terima kasih atas berkat Tuhan. Sepanjang malam istirahat kami, Tuhan peliharakan dan bangunkan pagi ini dengan tubuh sehat. Kami tahu itu oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan biarlah firman pagi hari ini yang mau kami dengar, hati pikiran kami diperbaharui, kami jadi pelaku firman-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami, semua kami serahkan ke tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak tertarik pada hal-hal lahiriah yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berbunyi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya yang dilihatnya manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, dari judul yang di atas kita bisa mendengarkan sedikit dari penyebarannya, yaitu di tengah zaman yang menilai keberhasilan dari penampilan, kekayaan, dan status sosial, kita perlu diingatkan bahwa Tuhan tidak tertarik pada hal-hal lahiriah. Ia bukan seperti manusia yang mudah terpikat oleh kemasan luar, tetapi Tuhan menilai batin, menimbang hati, dan memperhatikan ketulusan jiwa. Ketika Nabi Samuel hendak mengurapi raja baru bagi Israel, ia nyaris salah menilai. Ia melihat Elia, anak Isa yang gagah, dan mengira dialah pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata seperti yang terdapat tadi dari Samuel 1 ayat 17. Pesan ini tidak lekang oleh waktu di hadapan Tuhan. Kualitas hati lebih jauh penting daripada citra lahiriah. Segala kepura-puraan dan kepalsuan akan disingkap di hadapan Dia yang mengenal relung terdalam jiwa manusia. Dunia mendorong kita untuk tampil menawan dengan terang barang-barang mewah, tetapi Alkitab menyatakan hal sebaliknya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan roh yang lemah lembut dan tenteram. Itulah yang berharga di mata Allah, yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai yang keempat. Dalam pandangan Tuhan, kecantikan rohani dan kelemah lembutan hati jauh lebih berharga daripada segala hiasan dunia. Bahkan dalam Yesaya 61 ayat 10, orang benar dilukiskan seperti mempelai yang mengenakan jubah keselamatan dan pakaian kebenaran. Itulah pakaian yang dikenakan Allah, pakaian dari surga, bukan dari butik mewah yang dibeli. Yesus bertanya dengan sangat tajam, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, yang terdapat dalam Markus 8 ayat 36. Segala pencapaian duniawi tidak berguna jika jiwa kita kosong, tidak bertobat, dan tidak hidup dalam kebenaran. Rumah
mobil, tabungan, popularitas, semua itu fana. Hubungan serius, mencintai Tuhan dan hidup benar di hadapannya, itulah hal kekal, dan kisah itu harus dimulai sejak hidup di dunia ini hingga kelak di dalam kekekalan. Transformasi batin bukan ritualisme. Rasul Paulus dengan tegas menulis, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak secara lahiriah, tetapi yang secara batiniah. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, yang terdapat dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Ini adalah panggilan bagi kita semua. Jangan puas dengan bentuk luar ibadah. Jangan hanya tampak sebagai orang Kristen dari luar, datang ke gereja, memakai salib, aktif dalam pelayanan, tetapi tidak mengalami perubahan hati. Tuhan tidak sedang mencari orang yang sekedar tampil saleh, tetapi benar-benar mengasihinya dan hidup dalam pertobatan. Kita hidup di dunia yang menuntut kita tampil sempurna di luar, namun mari kita perbaiki pada nilai-nilai kekekalan. Kebenaran Kristus menjadi pakaian kita, bukan kemewahan dunia. Hendaklah kiranya hati kita didandani dengan kasih, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Tuhan tidak memandang aspek lahiriah seperti penampilan fisik, status sosial, atau kekayaan materi. Fokus utamanya adalah pada kondisi batin, hati yang tulus, jiwa yang tunduk, dan kehidupan yang dijalankan dalam ketaatan kepadanya. Dalam perspektif kekekalan, hanya respon batiniah terdapat kehendak Allah yang memiliki nilai abadi. Begitulah renungan kita pagi hari ini. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, dan kita harus tetap rendah hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tidak sebagai formalitas, tetapi ada perubahan di dalam hati pikiran kita. Biarlah kiranya sepanjang hari ini, hari persiapan Sabat yang kudus, Tuhan bersama dengan kita memberkati dalam segala aktivitas kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.